Shalom jemaat GBI Family Life Center yang dikasih Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan karena anugerah-Nya begitu besar di dalam kehidupan kita. Hari ini saya akan menyampaikan pesan gembala yang diambil di dalam Wahyu 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dian dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolas yang juga kubenci. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makanan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, pesan gembala kali ini saya berikan judul hal yang terpenting. Gereja di Efesus, bagaimana kita baca, melakukan banyak hal yang benar. Kalau kita lihat di dalam ayat kedua dikatakan bahwasanya mereka tekun dan mereka juga tidak sabar terhadap penyesat-penyesat, terhadap orang-orang jahat. Di ayat ketiga dikatakan bahwa mereka sabar di dalam menderita oleh karena nama Tuhan dan mereka tidak mengenal lelah. Artinya jemaat di Efesus melakukan hal yang benar, hal yang baik, semua hal yang luar biasa. Namun meskipun mereka melakukan hal benar tersebut, mereka kehilangan elemen yang paling penting, yaitu bahwa mereka telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Mereka telah meninggalkan kasih yang semula. Sehingga Tuhan mencela jemaat ini, dikatakan di ayat keempat, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, ukuran dari sebuah gereja bukan reputasi, bukan pencapaian, bukan program, bukan doktrin dan lain sebagainya. Sama dengan ukuran kita sebagai orang percaya, pengikut Yesus, ukuran kita bukan seberapa lama kita di dalam pelayanan, seberapa banyak pelayanan kita, seberapa hebat apa yang kita lakukan, seberapa doktrin yang kita kuasai, bukan itu semua. Tapi di mata Tuhan, ukuran terpenting adalah kasih. Ukuran terpenting adalah kasih. Dan jemaat di Efesus telah meninggalkan yang paling penting, yaitu kasih. Karena mereka mungkin terlalu sibuk, terlalu terbiasa melakukan hal-hal rutin di dalam pelayanan mereka. Sebagai ilustrasi Bapak Ibu betapa pentingnya kasih itu. Sebuah pernikahan yang awalnya dibangun tentu di dalam kasih, suami istri saling mengasihi. Namun jika pernikahan tersebut menjadi dingin, hal itu adalah hal yang sangat tragis. Mungkin mereka bersama-sama membangun kehidupan, mereka membangun rumah yang mewah, mereka membangun banyak hal yang baik. Namun tanpa kasih, pernikahan tersebut menjadi dingin, tidak ada kehangatan, tidak ada keseruan dan lain sebagainya. Itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa bagi Tuhan kasih itu yang terpenting bagi kita, bagi gereja maupun bagi umatnya. Kalau kita tetap melakukan banyak hal namun tidak ada kasih, maka semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia. Dan Tuhan di sini bukan hanya mencela, bukan hanya memperingatkan jemaat di Efesus, tapi Tuhan juga memberikan solusi. Kita lihat di ayat ke-5, Tuhan memberikan 3 solusi buat jemaat di Efesus yang sudah meninggalkan kasih yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Solusi Tuhan buat jemaat di Efesus yang pertama, ingat
Sebab itu ingatlah, ya, ingat. Konselor pernikahan biasanya memberikan nasihat seperti itu Bapak Ibu. Jika ada pasangan yang punya masalah di dalam pernikahan, konselor tersebut akan menyampaikan, ayo Bapak Ibu, ingat lagi dulu bagaimana kalian bertemu. Cinta mula-mula kalian bagaimana. Bagaimana kalian pacaran dan lain sebagainya. Konselor tersebut meminta supaya pasangan tersebut mengingat-ingat. Dan Tuhan di sini memberikan solusi buat jemaat di Efesus yang sudah dingin kasihnya dengan apa? Ingat. Ingat pertama kali mereka menerima Tuhan. Ingat betapa mereka sangat bersyukur bisa melayani Tuhan. Ingat betapa mereka pertama-tama begitu banyak air mata yang tercurah karena merasakan kasih Tuhan yang begitu besar. Ingat Bapak Ibu. Lalu yang kedua dikatakan bertobatlah. Ya, bertobatlah. Jadi solusi Tuhan yang kedua bertobat. Buat jemaat yang sudah mulai dingin kasihnya harus bertobat. Artinya apa? Jangan lagi lakukan dosa. Jika hidup di dalam dosa, jangan terus hidup di dalam dosa. Itu akan membuat kasihmu dingin. Anda tetap bisa melayani di dalam dosa yang Anda terus lakukan. Tapi Anda dicela Tuhan. Karena melayani bukan berdasarkan kasih. Ya, jadi bertobatlah. Lalu solusi yang ketiga dari Tuhan, di sini dikatakan, lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Lakukanlah lagi yang dulu engkau lakukan. Jadi Tuhan mengingatkan supaya jemaat mulai melakukan lagi apa yang dulu pernah mereka lakukan saat mereka memiliki kasih yang mula-mula. Bangun kembali Bapak Ibu komitmen terhadap firman Tuhan. Yang mungkin dulu Anda begitu bersemangat membaca firman Tuhan. Saat pertama kali menerima Kristus, Anda sering rajin ke toko buku untuk beli buku apa saja. Namun sekarang karena sudah mengerti banyak hal, Anda tidak bersemangat lagi untuk membaca firman Tuhan. Anda tidak bergairah lagi di dalam ibadah. Anda rasakan itu sebagai satu rutinitas. Dan itu bahaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan minta supaya kita lakukanlah lagi hal-hal yang dulu kita lakukan, pelayanan yang menggebu-gebu karena kasih, menjangkau jiwa, mengabarkan Injil. Lakukanlah lagi semua itu. Ini yang Tuhan katakan, ada 3 solusinya. Ingat, bertobat, dan lakukanlah lagi yang dulu pernah dilakukan. Dan Tuhan memberikan janji di ayat ke-7. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon Firdaus yang ada di taman Firdaus Allah. Artinya apa? Ini janji Tuhan. Kita akan memiliki persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Kita akan memiliki persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, persekutuan kita yang indah di dalam Tuhan itu akan membuat diri kita bahagia, penuh sukacita dan damai sejahtera. Itulah yang akan memenuhi hati kita. Persekutuan dengan Tuhan yang indah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, ingatlah hal yang terpenting. Yaitu apa? Kasih mula-mula. Tuhan Yesus memberkati.